Perkenalkan, nama saya Anissa Baizan dengan NIM 2802676625. Dalam mata kuliah Karakter Building Pancasila, kelompok kami mengangkat proyek dengan judul Analisis Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai refleksi nilai Pancasila dan strategi bertahan di tengah badai PHK. Ini merupakan salah satu poin SDGs atau Sustainable Development Goals yang nomor 1, yaitu no poverty, yang artinya tanpa kemiskinan. Untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Nah, fenomena yang kami angkat adalah kabur aja dulu. Ini merupakan sebuah tagar yang viral di sosial media, di X, di Twitter, di TikTok, maupun YouTube Short. Intinya adalah ajakan untuk pergi ke luar negeri demi mencari kehidupan yang layak. Faktor pemicu dari fenomena ini tak lain tak bukan adalah PHK massal besar-besaran oleh perusahaan demi efisiensi anggaran, kemudian biaya pendidikan yang tinggi tidak sebanding dengan kualitas dan akses yang masih terbatas. Beragam respon publik pun muncul. Sebagian menganggap kabur aja dulu sebagai bentuk apatisme atau nasionalisme dari yang rendah dari generasi muda. Sebagian lagi melihatnya sebuah strategi bertahan hidup yang rasional. Migrasi sekarang dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan akses kerja di dalam negeri untuk saat ini. Rumusan masalah yang kami angkat ini berfokus pada 4 hal yang utama, yaitu yang pertama, apa faktor yang melatar belakangi munculnya fenomena kabur aja dulu di kalangan anak muda. 2. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik di Indonesia mendorong tren migrasi. Yang ketiga, apakah migrasi bisa dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap kemiskinan dan keterbatasan pekerjaan, atau hanya dianggap sebagai fenomena biasa saja? Yang keempat adalah bagaimana peluang kerja di luar negeri, misalnya Jepang, Korea, dapat menjadi solusi alternatif dalam konteks SDGs tadi, yang nomor 1, yaitu properti tanpa kemiskinan. Tujuan dari proyek ini ada 2 sasaran utama, yaitu untuk masyarakat dan kemudian untuk mahasiswa itu sendiri. Di sini kami mengajak publik atau masyarakat untuk memahami fenomena kabur aja dulu sebagai respon atas keterbatasan kerja dan kualitas hidup, dan mengaitkan fenomena ini ke SDGs tadi nomor 1, no poverty atau tanpa kemiskinan, dengan harapan dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pembukaan lapangan kerja yang layak di dalam negeri agar migrasi tidak menjadi satu-satunya jalan atau cara. Untuk yang mahasiswa, yaitu mengambil poin BGA, BINUS Graduate Attributes. Yang pertama, poin thinking skill, analisis krisis isu sosial dan ekonomi, kemudian global outlook, memahami dinamika migrasi dan pasar kerja global. Yang terakhir adalah social awareness, itu menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggung jawab moral. Metode pelaksanaannya sendiri terdiri dari 2 metode yang utama, yaitu observasi daring melalui media sosial seperti Twitter, TikTok, LinkedIn, dan portal berita seperti Kompas dan Tempo. Kemudian wawancara semi terstruktur dengan targetnya adalah korban PHK, pekerja imigran, atau calon pekerja imigran. Terakhir, pembagian tugas kelompoknya sendiri, setiap anggota bertanggung jawab pada wawancara dan pencatatan. Dari hasil wawancara tadi, di sini kami menemukan beberapa hal penting. Yang pertama adalah penyebab PHK adalah restrukturisasi perusahaan, efisiensi biaya, dan workload berlebihan. Yang kedua, peluang kerja domestik yang terbatas, banyak job yang mismatch dengan kemampuan atau capability generasi muda, gaji rendah, dan syarat tidak realistis.
Yang ketiga adalah fenomena kabur aja dulu dipandang sebagai strategi rasional untuk bertahan hidup, bukan sekedar tren media sosial. Yang keempat, kebutuhan skill baru terhadap bahasa asing, keterampilan teknis, dan kesehatan mental. Yang kelima, migrasi lintas negara dianggap jalan keluar untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, khususnya mendukung keluarga lewat remittasi. Dari beberapa temuan lapangan tadi, kami juga menawarkan beberapa solusi. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan atau skill development berupa workshop keterampilan kerja di bidang digital, teknis maupun kreatif. Kedua, pelatihan bahasa asing meliputi Jepang, Korea, Inggris, dan lainnya. Yang kedua, kolaborasi kampus, pemerintah, dan lembaga internasional bisa berupa program magang dan beasiswa luar negeri, akses pelatihan formal bagi calon tenaga kerja. Yang ketiga, akses informasi yang merata, bisa berbentuk portal daring untuk lowongan kerja yang kredibel, dan edukasi publik terhadap peluang ilegal dan resiko migrasi ilegal agar tidak terjadi di masyarakat. Bagi saya pribadi, pengalaman ini memberikan banyak pelajaran. Dari segi BGA di BINUS Graduate Attributes, di sini ada beberapa poin yang saya highlight. Yang pertama adalah critical dan creative thinking, yaitu saya melatih diri untuk memilah yang mana yang fakta dan mana yang opini. Yang kedua, mengkaji fenomena sosial dalam pendekatan kritis. Yang kedua, social awareness. Di sini saya menumbuhkan empati pada korban PHK. Yang kedua, memahami kondisi sosial ekonomi yang nyata atau real terjadi di masyarakat. Yang ketiga, global outlook sendiri, saya menyadari bahwa nasionalisme bisa bersifat lintas batas. Migrasi dapat tetap tercermin nilai-nilai Pancasila. Kemudian adaptability, pentingnya kesiapan menghadapi dunia global dengan skill, bahasa, dan mental. Refleksi pribadi sendiri, pengalaman umum itu yang jelas adalah melakukan wawancara dengan korban PHK, kemudian mendengar langsung keresahan generasi muda, sulitnya akses pekerjaan yang layak, kemudian menyadari bahwa kabur aja dulu bukan sekedar tren, tapi bentuk strategi bertahan hidup. Refleksi nilai Pancasila itu sendiri ada 2 di sini saya highlight, yaitu sila kedua dan 5. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Isunya adalah harus ada penghargaan yang layak terhadap pekerja. Sila kelima, keadilan sosial. Isunya adalah pemerataan akses kerja dan kesejahteraan masih menjadi tantangan. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, fenomena kabur aja dulu lahir dari realitas yang dialami oleh masyarakat, yaitu PHK massal, biaya pendidikan tinggi, dan kesenjangan akses kerja. Yang kedua, migrasi dipandang sebagai strategi rasional, bukan tanda apatisme. Yang ketiga, banyak anak muda tetap mencintai tanah air, namun mencari ruang berkembang yang lebih adil. Implikasi Pancasilanya sudah saya sebutkan tadi, yaitu sila kedua dan kelima. Sebagai penutup, Pancasila tetap relevan sebagai landasan, bahkan dalam konteks globalisasi dan migrasi kerja. Yang kedua, kabur aja dulu adalah panggilan untuk refleksi bersama, bagaimana menciptakan sistem yang adil, manusiawi, dan memberi ruang tumbuh bagi generasi muda Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa menjadi manfaat, bukan hanya sekedar bagian dari tugas perkuliahan, tetapi juga sebagai bahan refleksi
kita bersama tentang bagaimana Pancasila tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial dan global. Terakhir, kalimat yang saya ingin sampaikan adalah nasionalisme bukan hanya tinggal di Indonesia, tetapi membawa nilai bangsa kemanapun kita berada. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.